di saat yang sama hari ini jam ini sedang mendampingi Pak Menko Marves melihat stasiun kereta api cepat Kedalarang. Mohon maaf, insya Allah setelah selesai beliau akan segera bergabung ke sini. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali kalau kami tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Tunju dan Pak Dirjen, barangkali ada kalimat penuh ketidakpastian. Tapi barangkali kalau saya selorohkan di sini, Pak, bagi Bandung Barat sudah ada kepastian, Pak, bahwa kami ada kepastian defisit. Dan ini PR kita semua. Ini PR kita semua yang harus kita selesaikan. Insya Allah kami akan berjuang maksimal untuk menyelesaikannya. Kita ingin menuju APBD yang sehat, seperti target-target yang disampaikan tadi. Belanja pegawai minimal 40%, maksimal 40%. Juga barangkali terkait dengan Perda PDRD, insya Allah tahun ini kita selesaikan, Pak. Hari ini kemarin kita sudah berdiskusi juga dengan Badan Legislasi. Selanjutnya barangkali saya diamanatkan oleh Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan. Insya Allah mohon izin untuk saya bacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Jujun Ahmad Samsul Rizal, SKG MAP. Beliau selaku Ketua Panja Transfer Daerah dan pimpinan di Badan Anggaran DPR RI. Yang terhormat Bapak Dr. Luki Alfirman, STMA, selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Selanjutnya Bapak Agus Patoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang saat ini diwakili oleh Pak Hendrawan dan Pak Simon. Terima kasih, Pak. Selanjutnya juga kami sampaikan kepada Bapak Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Pak Adian, serta para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi tentang kebijakan transfer di daerah. Hadirin yang saya hormati, pertemuan hari ini memiliki makna strategis sebagai awal penyusunan APBD. Saya mengajak semua yang hadir di sini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam penyusunan APBD, di mana sumber pendanaannya berasal dari pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat serta pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja daerah untuk dan juga dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kemendes, beserta jajarannya, serta rekan-rekan Bapak Dewan, Pak Dewan saya hormati, serta rekan-rekan di SKPD yang saya hormati. Pada season ini kami ditunjuk sebagai moderator dalam rangka sosialisasi mengenai peraturan pemerintah tentang turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, sebagai narasumber kami panggil Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dari Kementerian Keuangan, Bapak Adrianto SEMM MA PhD. Kami persilakan untuk naik ke depan. Silakan. Kemudian yang kedua dari Kemendagri, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pak Dr. Hendrawan MSI.
Kami persilakan, Pak Bro. Alhamdulillah rekan-rekan SKPD yang saya hormati, di depan kita, di sebelah kita ini adalah para pejabat, petinggi-petinggi kita yang tentu saja bisa menentukan bagaimana postur anggaran kita ke depan. Karena seperti yang disampaikan tadi Pak Cucun, bahwa APBD di Kabupaten Bandung Barat masih tergantung kepada dana transfer. Tadi Pak Dirjen Pengembangan Keuangan juga sama, bahwa ternyata di kita belanja pegawainya masih dominan, dan kemudian juga postur belanja PAD dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan kita masih di bawah 30%. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mungkin beliau akan memberikan trik-trik bagaimana caranya supaya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat ini akan dapat terus berjalan, tentunya dengan fasilitasi dari kementerian maupun dari DPR, yang kebetulan ini Pak Cucun dari Dapil 2 yang membawahi Bandung Barat juga. Mudah-mudahan ke depannya tahun depan tidak aneh kalau tahun 2024 dari DAU 1 triliun 98 miliar bisa menjadi 3 triliun, sudah aneh, karena bos-bos kita ada di depan kita. Untuk mempercepat waktu, mari kita dengarkan, simak bersama-sama dari Pak Direktur Dana Transfer Umum Daerah. Silakan untuk Pak Adrianto SE MMAPAD, kami persilakan. Pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi semua yang saya hormati dan kita semua hormati Pak Cucun sebagai Wakil Ketua Banggar dan Ketua Panja TKD, Pak Dirjen, Pak Muki, Pak Sekda dan pimpinan OPD yang mewakili dari PK Bandung Barat, pimpinan dan anggota dari DPRD yang barangkali hadir. Selamat pagi Bapak, salam. Dan Bapak Ibu semua pimpinan perwakilan anggota di OPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dan teman-teman dari Kemendagri, Pak Simon dan Pak Hendriwan. Bapak Ibu semua, mungkin saya akan langsung aja ke beberapa poin yang utama, dan saya kira ini perlu jadi perhatian kita semua. Dan ini juga sekaligus Pak Cucun, paparan saya ini sekaligus menjadi laporan kepada DPR, kepada Banggar dan kepada Panja juga Bapak Ibu semua. Kenapa pada saat kita menyiapkan Undang-Undang 1 tahun 2022 ini, itu bersama-sama dengan Komisi 11 yang menangani isu keuangan, dan kita berhasil menghasilkan Undang-Undang 1 ini ditetapkan tahun lalu di 2022, dan hari ini sekaligus saya ingin juga melaporkan bagaimana hasil pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Undang-Undang HKPD. Jadi Bapak Ibu semua, kalau dulu kita mengenal adanya Undang-Undang Perimbangan Keuangan, kemudian ada Undang-Undang PDRD. Nah, dalam Undang-Undang HKPD yang tadi disebutkan oleh Pak Cucun dan oleh Pak Luki juga, Undang-Undang HKPD ini panjangnya hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi hubungannya lebih luas, tidak hanya dari sisi hubungan Bapak Ibu semua merumuskan kebijakan cara belanja, cara mengukur pendapatan lewat PAD yang ada di daerah, itu bagaimana nanti kaitannya secara nasional itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu semua, saya kira ada beberapa hal sekaligus saya ingin mengupdate dari Undang-Undang HKPD. Lanjut aja, bisa dilanjutkan paparannya. Bisa tanya enggak ya? Yang di depan dari sinyal ya kan? Di samping saya. Bang Tony, paparan. Paparan saya bisa ditampilkan. Guys, belum tampil ya paparannya? Kayaknya kalau habis belum sarapan paparan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Cucun, sekaligus saya melaporkan dari Undang-Undang HKPD kemarin, kita sudah menyelesaikan beberapa peraturan pemerintah sebagaimana dimanatkan di dalam Undang-Undang HKPD. Jadi dalam Undang-Undang HKPD itu ada beberapa peraturan pemerintah yang
transfer ke daerah. Ini yang mengatur transfer ke daerah baik DAU, DBH dan lain-lain. Itu sekarang sedang proses penetapan. Ada lagi PT DBH Perkebunan Sawit yang sekarang sedang penetapan. Kemudian ada 2 PT yang sedang sudah selesai, yaitu PT TBJT untuk tenaga listrik untuk yang dilakukan dengan Bapenda. Dan kemudian yang kedua adalah PT tentang ketentuan umum PDRD nanti yang disampaikan oleh Pak Herdiwan dari Kemendagri. Ada PT yang lain yaitu PT Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional. Hubungan fiskal nasional inilah, kebijakan fiskal nasional inilah yang menjembatani antara bagaimana cara Bapak Ibu belanja di APBD dengan memperhatikan apa yang menjadi kebijakan secara nasional. Itu akan diatur di dalam PP tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, jadi sekalian saya melaporkan juga. Bisa lanjut aja ke slide 8, Bapak Ibu semua ke slide 8. Dalam slide 8 bisa ditayangkan. Pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan perubahan kebijakan dari dana bagi hasil Bapak Ibu semua. Jadi ini dari sisi transfernya. Jadi dari sisi transfer di tahun 2023 ini sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang KPD, cara kita menghitung transfer ke daerah itu juga sudah berbeda Bapak Ibu semua. Hampir semua jenis transfer itu pendekatannya berbeda dan cara menghitungnya juga berbeda. Pertama misalnya dana bagi hasil. Kita menghitung dana bagi hasil untuk Bapak Ibu semua di daerah itu menggunakan T-1 sehingga sudah ada kepastian. Dan pada saat itu juga kesepakatan dengan hasil pembahasan bersama dengan anggota DPR pada saat pembahasan Undang-Undang KPD disepakati kenapa menggunakan T-1 karena angka T-1 itu lebih mendekati kepada angka yang bisa real di tahun selanjutnya atau di tahun berjalan. Dan itu juga memberikan kepastian dalam menghitung alokasi transfernya. Nah, alokasi untuk dana bagi hasil itu adalah menggunakan T-1. Jadi kalau di 2023 ini alokasi dana bagi hasil yang ada di Bandung Barat itu menggunakan realisasi di tahun 2022. Cuman memang Bapak Ibu semua, dana bagi hasil Bapak Ibu semua di Bandung Barat ini memang masih relatif kecil dan terutama hanya berasal dari pajak penghasilan dana bagi hasilnya. Terutama pajak penghasilan pegawai, ya pegawai PNS serta pribadi. Nah ini itu perlu didorong Bapak Ibu semua untuk penghasilannya. Bisa ke slide 8 ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di dalam ketentuan cara pembagian di dalam DBH, selain yang menggunakan DBH untuk yang T-1 yang di slide 8 nanti ada pembagian lagi yaitu untuk ini biasanya untuk daerah penghasil migas pertama. Jadi kalau migas dan mineral itu ada pengaturan bahwa daerah-daerah yang bersebelahan, daerah-daerah yang memproduksi itu mendapatkan bagian. Tadi dicontohkan oleh Pak Cucun, misalnya tadi ada di satu daerah penghasil provinsi, ini perlu menjadi perhatian. Tingkat pengangguran perlu menjadi perhatian. Kemiskinan dan rasio ini adalah target. Izin saya lanjut ke Pak Bupati Sinami ya, silakan Pak dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu semua, selamat datang Pak Bupati, terima kasih. Jadi melanjutkan yang tadi bahwa